Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya, karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan, baru satu suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Sudah diceramahi, sudah disampaikan dalilnya, enggak juga terbuka pintu hati, mudah-mudahan dibukakan pintu liang lahat. Jangan diaminkan, nanti mati mereka. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dapat pahala orang yang melakukannya. Mendengar tausiah Abdul Somad pagi ini, kajian duha ini, tiba-tiba ada bupati, gubernur, kepala daerah, DPR RI, orang kaya, konglomerat yang terinspirasi, dibelinya tanah 10 hektar, dibuatnya asrama, rumah guru, kantor, dibuatnya penerimaan santri, dibuatnya pelatihan dai. Maka insya Allah ibu beserta keluarga mendapat amal jariah, yayasan beserta kiai mendapat amal jariah, Ustadz Abdul Somad pun dapat juga, walaupun tidak terlalu banyak. Dewan Masjid Indonesia, bapak-bapak ibunya. Maka Ustadz Abdul Somad, tapi dunia ini kan gak pernah selesai Pak Ustadz. Memang tidak pernah selesai. Imam Syafi'i meninggal, masalah di Mesir tidak selesai. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi meninggal, tidak selesai. Ulama-ulama meninggal, masalah tidak pernah selesai. Karena memang dunia ini tetap ada orang baik dan orang jahat. Ada Nabi Musa alaihissalam, ada Fir'aun. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Namrus. Ada Nabi Isa alaihissalam, ada Herodes. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Lahab. Tidak pernah selesai dunia ini. Apakah dengan jadi ustadz, dengan dai, dengan santri, dengan ulama membuat pesantren, lalu kemudian dunia ini selesai? Tidak selesai. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisir kemungkaran. Yang punya harta, pakai hartamu. Yang tak punya harta, pakai tanda tangan jabatan, pakai jabatan. Jabatan tak ada, harta tak ada, tapi punya ilmu, pakai ilmu. Ilmu tak ada, jabatan tak ada, tapi punya suara, pakai suaramu. Satu pun tak ada, mati aja. Tidak mungkin manusia tanpa kelebihan. Tidak ada manusia yang tak punya kelebihan. Mungkin kurang di ujung, melebihi di pangkal. Kurang di kanan, melebihi di kiri. Semua orang punya kelebihan. Kelebihan masing-masing potensi dipakai. Maka adik-adikku, kalian sabar di sini selama 4 tahun. Ustadz Somad dulu, saya belajar 6 tahun. Habis itu saya pun melanjutkan pendidikan. Saya kemarin nanya ke anak-anak yang tamat pesantren, kebetulan diundang ke rumah beberapa orang sama gurunya. Kata gurunya, tolong motivasi anak-anak ini Pak Ustadz ya. Saya tanya satu-satu, nanti kalau tamat pesantren mau kemana dek? Diam aja dia. Kamu kalau tamat mau kemana? Kamu kalau tamat mau kemana? Senyum. Saya bilang, saya dulu waktu kelas 3 sanawiyah, kelas 3 SMP, kalian kan kelas 3 SMA. Saya waktu kelas 3 SMP, pagi-pagi habis sholat subuh saya datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, imam besar Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Masuk. Saya pun masuk. Ada apa? Saya mau sekolah ke Arab Syekh. Saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Saudi Arabia, nggak tahu Makkah, nggak tahu Madinah, pokoknya Arab. Saya mau ke Arab, Syekh. Lalu Syekh Jalaluddin nengok saya lama. Mungkin dia bingung, ini anak pagi-pagi datang udah bangun atau belum ini? Terus dia tanya, sekarang kelas berapa? Sekarang saya kelas 3, Syekh. Kelas 3 apa? Kelas 3 sanawiyah SMP. Pulang aja dulu ke rumah, sekolah lagi, nanti habis aliyah datang ke sini ya. Saya kelas 3 SMP sudah mau ke Arab. Kelas 3 SMA, kelas 3 pondok, semua buku saya, buku-buku saya itu saya tulis besar-besar di situ, Profesor Dr. Abdul Somad. Sampai kawan saya yang sebangku di sebelah ngasih tahu ke saya, Mat,
Kalau bisa jangan kau tulis. Kenapa? Nanti kalau nggak tercapai aku takut kau gila. Kalau tidak pernah bermimpi, kita tidak akan pernah punya mimpi yang menjadi kenyataan. Mimpi aja takut, gimana mau mewujudkannya menjadi nyata? Mimpi aja takut. Mimpi untuk sekolah ke luar negeri aja takut. Saya orang kampung, orang tua saya di kampung, tapi saya mesti sampai ke Mesir. Makanya saya cari informasi tes. Tamat pondok, ikut tes. 100 anak Indonesia dapat jatah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Saya ikut. Waktu itu belum ada www.google.com. Nyari informasi pakai surat. Zaman kalian enak adikku sekalian. Tapi kalau saya cerita gitu ke adik-adik di pesantren, zaman kalian enak. Sekarang informasinya mudah. Ada internet, ada YouTube. Mereka ngomong, itu deritamu kali. Dami dulu pakai surat. Tesnya baru ada di Sumatera Utara. Karena di Pulau Sumatera kota paling besar nomor 1 Medan, Sumatera Utara. Riau termasuk tertinggal. Maka kami mesti kirim surat ke kawan yang ada. Kepada kawanku Abdul Halim, tolong carikan informasi di Medan tentang tes ke Mesir. Aku mau berangkat. Kawan saya pun ngirim lagi. Surat itu dikirim 3 hari baru sampai. Dari Medan dikirim ke Riau 3 hari. Suratnya sampai sore jam 2. Saya buka amplop. Kata dia, Mat, ada informasi tes ke Mesir. Tesnya tanggal sekian. Yang dimaksudnya tanggal sekian itu pendaftaran terakhir pas besok pagi. Dari Pekanbaru Riau naik bis ke Medan 12 jam. Langsung sore itu saya ke stasiun bis jam 5. Jam 5 subuh besok sampai, mendaftar, langsung ikut tes. 100 anak Indonesia yang mau dipilih. Se-Indonesia yang mendaftar 1000 orang. Yang lulus 100. Dari Riau Abdul Somad, dari Sulawesi Tengah, itulah dia Ustadz Munib Godal, sahabat saya. Tak pernah terlintas di pikiran saya dulu waktu bertemu mereka bahwa saya akan ke Palu. Sedikit pun tak pernah. Bayangan saya Palu itu jauh. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Palu saya udah nggak tahu lagi karena jam pun udah kacau balau. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya akan ke Palu, nggak pernah. Tapi rupanya ditakdirkan Allah hari ini bertemu. Makanya tadi waktu kami pagi sebelum kami kemari berfoto, gak terpikir kita dulu akan jumpa di Palu. Jadi adik-adik, silakan kalian punya cita-cita, mau jadi apapun ke depan, Allah akan memperkenankan segala niat baik kalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya tadi memulainya jam 10:30. Sekarang sudah jam 11:30. Di mana-mana kode etik tidak pernah berubah 600 ml. Tapi di pesantren ini diberikan 4 botol. Berarti 4 jam saya ngomong sih. Tolong Ustadz jelaskan tentang Islam moderat. Sekarang saking banyaknya orang, sudah beda-beda tipis antara moderat dengan mudorot. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Ekstrim kiri mengatakan Nabi Isa anak zina. Ekstrim kanan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Maka Islam itu sudah moderat. Islam itu sudah moderat. Dia jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dia pertengahan. Nabi Isa tidak anak Tuhan, tapi dia juga bukan anak zina. Wa ummuhu siddiqah, ibunya orang yang benar. Maka yang benar adalah dia Rasul utusan Allah. Jadi kalau ditanya Islam moderat itu apa? Islam moderat itu kita, Islam ahlus sunnah, berpegang kepada sunnah dan berjamaah.